Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Radio Saya 100 FM. Oke Mas Wid, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik. Di antaranya, warga Bandar Lampung panik saldo ATM tiba-tiba nol. Kemudian, 3 anggota Polresta Bandar Lampung diperiksa urusan SIM. Berita ketiga, surat domisili tak berlaku di PPDB 2021. Selanjutnya, warga Jawa Barat dan Lampung paling banyak terjaring penyekatan. Dan yang terakhir, 934.656 kendaraan melintas di Tol Bakauheni Terbanggi Besar sepanjang Mei 2021. Baik Mas Wid, di sini sudah ada tentang 3 anggota Polresta Bandar Lampung diperiksa urusan SIM. Sebenarnya ada apa nih Mas yang terjadi? Ya kemarin jadi sekitar hari Minggu kemarin itu ada operasi tangkap tangan oleh Divisi Propam Polda. Jadi untuk meningkatkan pelayanan apa gitu kan, kita ternyata mungkin ada keluhan-keluhan. Divisi Propam ini kemudian bertindak gitu loh, dan khususnya dalam pelayanan SIM ya. Jadi ada 1 perwira yang terjaring OTT, ada 2 bintara dan 1 pegawai honorer dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan ini sudah diakui sendiri oleh Mabes Polri bahwa kasus ini memang sedang diperiksa oleh Divisi Propam Polda. Modusnya kira-kira beginilah, kenapa sampai timbul OTT ini, yaitu dalam proses pembuatan SIM. Jadi kalau kita mau bikin SIM itu kan harus tes tertulis, betul, kemudian tes praktek, betul, cek kesehatan dan sebagainya lah ya. Pokoknya melalui sejumlah tahapan-tahapan resmi. Itunya memang aturan resminya kan memang seperti itu, tapi ternyata ada pengaduan bahwa bikin SIM itu enggak sesulit itu. Cukup dengan memberikan pas foto aja. Nah, pas foto istilahnya SIM tembak gitulah kalau kata dalam bahasa yang populer, SIM tembak gitulah kira-kira. Jadi SIM itu tidak proses pembuatan dari awal, tapi beli SIM istilahnya gitu. SIM tembak itu kan beli SIM. Nah itu kasus ini sedang diproses oleh Divisi Propam Polda. Kita tinggal tunggu nanti seperti apa, apakah sanksinya seperti apa nanti. Betul. Ya, tentunya ini juga menjadi pemberitahuan bagi masyarakat setempat ya, supaya bisa lebih kita disiplin lagi, kalaupun memang karena SIM itu sendiri untuk keselamatan tentunya dari pengendaranya. Baik Mas Wid, kita beralih kali ini untuk lampungpos.id. 5 deret berita di antaranya, vaksin gratis warga Bandar Lampung dimulai. Selanjutnya, Lampura mencatat sehari tambah 34 kasus COVID-19. Berita ketiga, konektivitas 5G mampu perluas ideologi Pancasila. Untuk berita keempat, stok plasma darah di PMI Lampung kosong. Dan yang terakhir, ID sarankan cek antibodi berkala penerima vaksin. Baik, ini sudah ada kabar yang membahagiakan tentunya untuk masyarakat Lampung karena ternyata ada vaksin gratis warga Bandar Lampung yang sudah dimulai. Ya, benar sekali. Jadi mulai pekan ini pemerintah Kota Bandar Lampung akan memulai vaksin gratis bagi masyarakat umum. Jadi vaksin ini kan terdiri dari 4 tahap ya. Yang pertama untuk tahap pertama kemarin untuk tenaga kesehatan, yang kedua untuk TNI, Polri, PNS dan petugas pelayanan publik termasuk lansia ya. Yang ketiga ini untuk kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah kelompok masyarakat miskin, kemudian orang dengan gangguan jiwa dan disabilitas. Dan yang keempat masyarakat umum. Artinya apa? Artinya Bandar Lampung ini sudah memasuki vaksinasi tahap keempat. Kecuali satu lagi sebetulnya ada vaksin gotong royong. Itu vaksin gotong royong itu bukan gratis, itu
membeli ya, tapi cuman yang menanggung adalah pihak perusahaan gitu loh. Dan Bandar Lampung ini sudah masuk tahap keempat. Untuk tahap awalnya baru tersedia 5.000 dosis vaksin dan nanti akan dilanjutkan kemudian pada tahap-tahap berikutnya. Cuman kita nggak tahu seperti apa vaksinasi gratis untuk masyarakat umum ini, lokasinya di mana, apakah di rumah sakit ataukah di puskesmas atau di kelurahan atau seperti apa, nanti sistem antrenya seperti apa, apakah dapat undangan dari RT atau yang lain-lain atau seperti apa, apa semua orang boleh langsung datang ke tempat itu, nanti menimbulkan kerumunan seperti apa, dan ini masih dirumuskan juga oleh Pemkot. Baik, tentunya kita harapkan agar lebih disiplin dan jangan sampai menimbulkan kerumunan ya Mas Wid ya. Baik, kita beralih kali ini untuk berita dari Radio Sai 100 FM, entertainment gaya anak muda. Dan untuk berita yang pertama, Rimar Kalista, Indonesian Idol 2021 rilis single baru. Berita kedua, konser Chrisye untuk kemanusiaan kumpulkan donasi 467 juta rupiah. Selanjutnya, Jakarta Horror Screen Festival dorong kebangkitan film horor Indonesia. Untuk yang selanjutnya, A Quiet Place Part 2 menumbangkan box office di masa pandemi. Dan yang terakhir, Taimen, daftar Wamil, member Saini berikan dukungan. Nah, ini ada salah satu kegiatan konser yang mengambil tema Chrisye karena memang mengangkat dari karya-karya mendiang Chrisye yang ternyata mampu mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan hingga 467 juta rupiah, angka yang tidak kecil tentunya. Ya, konser ini kan digelar hari Minggu kemarin ya, untuk secara virtual tentu ya kan, karena ini masih masa pandemi ya. Konser secara virtual. Jadi konser ini adalah untuk menggalang dana bagi korban bencana alam di seluruh daerah di Indonesia. Artinya apa? Ada loh kepedulian kita itu sangat tinggi sebetulnya, bangsa ini punya kepedulian sangat tinggi kepada sesama manusia, kepada bangsa Indonesia sendiri. Ini sebenarnya modal awal kita untuk bangkit juga. Dan ada penampilan istimewa dalam konser Chrisye ini, yaitu Menteri Keuangan ya. Wow, Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani, dia duet bareng Once. Ini saya juga baru tahu ternyata Ibu Sri Mulyani hobi dan juga punya bakat menyanyi. Lagu Chrisye pula yang tentunya tidak mudah untuk dinyanyikan, tetapi dan musisinya, pengiringnya pun tidak sembarangan, yaitu dari Erwin Gutawa. Wow, luar biasa. Luar biasa ini. Dan ini semangat kepedulian ini seharusnya lah selalu dipupuk oleh bangsa ini agar kita saling kembali lagi kepada jati diri bangsa Indonesia itu, yaitu gotong royong. Wah, betul sekali. Tentunya ini menjadi sebuah percontohan yang baik langsung dari pemerintah yang memberikan contohnya. Baik, terima kasih Mas Widodo. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Silakan untuk Anda dapatkan informasi selengkapnya dengan membaca surat kabar harian umum Lampung Post, dan juga kunjungi lampos.co serta lampungpost.id. Untuk informasi tentang anak muda dan juga gaya hidup, silakan untuk dengarkan Radio Sai 100 FM, serta kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.